Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang masalah yang melibatkan barisan dan deret. Seperti apa sih? Yuk kita simak di sini. Masalahnya apa aja? Yang pertama yaitu pertumbuhan dan peluruhan. Terus yang kedua apa? Bunga majemuk. Nah, jadi ada dua ya yang akan kita bahas materi kali ini. Yang pertama kita bahasnya pertumbuhan dan peluruhan. Pertumbuhan, apa sih pertumbuhan? Nah, di sini ada ya. Apa sih pertumbuhan? Yaitu perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan naik. Artinya, kuantitas objek tersebut bertambah. Jadi dia namanya pertumbuhan berarti semakin bertambah ya. Nah, di sini ada seperti ini nih. U1 lebih kecil dari U2, U2 lebih kecil dari U3 dan seterusnya. Nah, seperti ini namanya apa? Ini kan lebih kecil. Nah, yang makin ke sini semakin naik atau semakin besar namanya bertambah. Rumusnya dia masih sama geometri. Ya, yaitu apa? UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, di sini diketahui I-nya persentase U1, terus A-nya itu suku awal masih sama. Ini ada R, R itu 1 ditambah I, kemudian N itu rentang, waktu ditambah 1. Kemudian kita yang kedua yaitu bahas yang peluruhan. Peluruhan apa? Yaitu perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan turun. Artinya kuantitas objek tersebut semakin berkurang. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi U1-nya besar. Ya, lebih besar. U2-nya semakin kecil dan lama-lama semakin berkurang. Rumusnya juga masih sama, memakai geometri. Kemudian di sini I-nya persentase, U1-nya, A-nya itu suku awal, R-nya karena dia mengalami berkurang, jadi dia dikurang. Beda tadi yang sama pertumbuhan ya. Kemudian N-nya itu rentang, gitu ya. Yang kedua tentang apa? Bunga majemuk. Bunga majemuk itu pertama di sini ada menentukan nilai akhir MN ya. Menentukan nilai akhir MN. Di sini ada sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat N. MN itu besar modal setelah N tahun. M itu modal awal, I itu persentase bunga. Kemudian ada B menentukan nilai tunai, yaitu NT sama dengan MN dibagi 1 ditambah I pangkat N. Kemudian yang terakhir yaitu anuitas. Anuitas A sama dengan N dikali 1 per. Ini namanya apa? Sigma. PN-nya sama dengan 1. Terus di sini 1 ditambah I pangkatnya min N. Nah, itu materi kali ini yang akan kita bahas ya. Sekarang kita akan ke contoh. Contoh yang pertama. Penduduk sebuah kota mengalami peningkatan sebesar 2% tiap tahun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di kota tersebut 900.000 jiwa. Tentukan jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2017. Nah, dari soal ini kira-kira apa sih? Kita lihat ada peningkatan. Ternyata kalau peningkatan itu apa? Pertumbuhan gitu ya. Kalau ada peningkatan namanya pertumbuhan. Nah, apa aja sih yang diketahui? U1, A-nya yang mana? Nih, yang ini nih, 900.000. Terus apa lagi? Ada apa lagi di sini? Yang ini 2%, apa lambangnya? I. 2%. Nah, persennya itu kita hilangkan. Kalau dihilangkan gimana? 2%
100 ya, atau 2 dibagi 100, 0,02. Terus apa lagi? R. R itu apa rumusnya? 1 ditambah I. Jadi 1 ditambah 0,02. Jadinya berapa? 1,02. Terus ada apa lagi sih? N. N itu apa? Rentang waktu dari 2010 ke 2017. Nah, ini ya. Nah, terus dia ditambahin 1. Jadi 2017 ke 2010 berapa? 7. 7 ditambah 1, 8. Kalau udah kita masukin ke rumusnya. UN, N-nya berapa? 8. A-nya 900.000. R-nya 1,02. N-nya 8 dikurang 1. Nah, kita masukin seperti ini. Terus 8 dikurang 1 berapa? 7. Kalau udah, kita pangkatkan. 1,02 dipangkatkan 7. Artinya 1,02 dikalikan 1,02 sebanyak 7 kali. Maka hasilnya ini. Kalau udah, baru dikalikan 900.000. Jadi berapa? 1.033.817,100. Nah, kalau seperti ini kita jadikan koma atau desimalnya dihilangkan, berarti pembulatan. Kalau pembulatan kita lihat setelahnya ini. Karena dia angkanya 1, berarti dia tetap ya, yaitu 1.033.817. Terus kita langsung ke contoh 2 ya. Sebuah pabrik membeli mesin produksi pada tahun 2013 seharga 500 juta. Mesin tersebut mengalami penurunan harga sebesar 5% setiap tahun dari tahun sebelumnya. Tentukan harga mesin pada tahun 2018. Nah, kira-kira kalau penurunan tadi apa namanya? Peluruhan ya. Jadi namanya peluruhan. Nah, kalau udah tahu ini namanya peluruhan, berarti kita yang diketahui apa dulu? Apa dulu yang kita diketahui? Yaitu U1 atau A yang mana? Nih, yang 500 juta. Terus apa lagi? I-nya berapa persen? 5%. Kita jadikan desimal, yaitu 0,05. Caranya udah tahu ya, yang tadi seperti nomor 1. Terus R-nya. R-nya apa rumusnya? 1 dikurang I, yaitu 1 dikurang 0,05. Hasilnya 0,95. Terus apa lagi? N. N-nya yang mana? Tahunnya dari 2013 ke 2018. Terus ditambah 1. Jadi berapa? 16 dikurang 11. Iya, terus ditambah 1. Hasilnya 6. Nah, kalau udah baru kita ke rumus. N-nya masukin 6, A-nya 500 juta, R-nya 0,95, terus N-nya 6. Nah, seperti ini ya. 6 dikurang 1 langsung 5. Di sini ya, kalau udah berarti dipangkatkan 0,95 dipangkatkan 5. Jadi 0,7738 baru dikalikan 500 juta. Jadinya ini nih ya. Kalau udah, nah ini biasa kalau ada koma diapain? Dibulatkan. Karena dia 7 lebih dari 5, maka pembulatannya dia ke atas ditambahin 1. Berarti dia jadi 9 di sini. Mengerti ya? Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 3. Berapakah nilai akhir sebuah modal yang besarnya 1.500.000 yang diperbungakan selama 9 tahun dengan bunga majemuk 6% per triwulan?
Nah, gimana caranya? Kita lihat, karena 1 tahun itu ada 4 triwulan. Triwulan itu berapa sih? 3 bulan ya? Iya, triwulan itu 3 bulan. Jadi kalau setahun ada 4 kali triwulan. Maka yang diminta ini berapa tahun sih? 9 tahun. Jadi kalau ada 4 triwulan, jadi kalau 9 tahun dikemanain? Iya, 9 dikali 4 jadinya 36 triwulan gitu ya. Terus U1-nya berapa? 1.500.000. Terus apa lagi? Ada I-nya 6% dijadikan desimal. Kalau udah ada lagi N-nya 36. Yang ini ya, karena diminta triwulan ya, bukan tahun. Nah, kalau udah kita ke rumus besar modal setelah 36 triwulan. Jadi gimana? Rumusnya masih sama, geometri. Masukin N-nya 36, A-nya 1.500.000. Terus R-nya masukin R-nya berapa? Kita masukin di sini nih, R-nya 1 ditambah I, berarti 1,06 ya. Kita masukin ya. Nah, seperti ini, itu namanya R-nya. Nah, 1,06 pangkat 36, yaitu hasilnya 8,1473, baru dikalikan 1.500.000. Nah, hasilnya seperti ini. Karena di belakang koma 00, berarti dia tetap seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang soal terakhir nomor 4. Sebuah mobil berharga 1.600.000.000, ya kan? Terus di sini setiap tahunnya harganya menyusut 5% dari tahun sebelumnya. Tentukan harga mobil itu setelah 5 tahun. Nah, ini termasuk apa? Termasuk peluruhan, karena dia mengalami penurunan, jadi namanya peluruhan ya. Terus U1-nya berapa? Ini kita masukin, taruh di sini. Terus apalagi? I-nya 5% ini. Terus berapa? 0,05. Terus apalagi? R-nya ya. R itu kalau penurunan itu atau peluruhan 1 dikurang I. Jadi berapa? 1 dikurang 0,05, yaitu 0,95. Terus N-nya berapa? 5 tahun. Kalau udah, kita masukin dia rumusnya. N-nya masukin 5, A-nya masukin 1.600.000.000, R-nya masukin gitu ya. Nah, kalau udah dimasukin, N-nya 5 dikurang 1, 4. Nah, ini kita pangkatkan. Hasilnya seperti ini. Terus diapain lagi? Dikali. Nah, hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi dia mengalami penyusutan dari 16 menjadi 13. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.